Halo semuanya, perkenalkan saya Marcelina Disawita Borusri Marimo dengan NIM 0320210030, program studi NERS tingkat 1 kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan organ yang digunakan manusia untuk organ reproduksi dan melahirkan keturunan. Nah, organ reproduksi ini terbagi menjadi dua, ada reproduksi pada pria dan ada reproduksi pada wanita. Pertama, saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi pada pria. Nah, pada pria ini ada bagian luar dan ada bagian dalam. Pertama, saya akan menjelaskan bagian luarnya. Nah, bagian luar terdapat penis. Ini penis. Penis ini adalah alat kelamin yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani dan air seni atau urin. Penis ini terdiri dari akar yang menempel pada dinding perut. Badan merupakan bagian tengah dari penis ini. Kemudian ada gland penis atau ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Nah, lubang uretra atau saluran tempat keluarnya semen dan air kemih terdapat di ujung gland penis ini. Ini teman-teman. Nah, selanjutnya ada dia namanya skrotum. Nah, skrotum ini terletak di sini. Skrotum ini merupakan kantung yang berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Nah, dia di sini. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis. Nah, karena agar sperma terbentuk secara normal, testis ini harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibanding suhu tubuh. Gitu, teman-teman. Nah, otot yang terdapat di skrotum ini ada otot cremaster yang berfungsi untuk akan mengendurkan dan mengencang sehingga testis menggantung lebih jauh dari tubuh. Nah, selanjutnya ada testis. Ini testis. Testis ini berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Ini tadi skrotum, ini testisnya. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis menghasilkan follicle stimulating hormone atau hormon FSH dan luteinizing hormone atau LH. Juga hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini pada pria. Selanjutnya ada organ reproduksi pria yang bagian dalamnya, teman-teman. Yang pertama ada vas deferens. Ini dia vas deferens yang ungu ini. Merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis. Nah, saluran ini berjalan ke bagian bawah prostat, lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ductus ejaculatorius. Nah, selanjutnya ada uretra. Uretra ini yang dia warna merah. Uretra ini adalah bagian dari saluran kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih ini. Bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Nah, dari sini ke penis. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Ini dia, teman-teman. Kelenjar prostat ini terletak di bawah kandung kemih, tepat di sini ya. Di dalam pinggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya ukuran kelenjar prostat ini sebesar walnut dan akan membesar sejalan dengan pertambahan usia. Nah, selanjutnya ada vesicula seminalis. Ini vesicula seminalis yang menghasilkan cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Nah, cairan ini merupakan bagian terbesar dari semen. Cairan lainnya yang membentuk semen berasal dari vas deferens. Vas deferens ini dan dari kelenjar lendir di dalam kepala penis. Nah, fungsi
vesikula seminalis ini yaitu untuk mensekresikan cairan basa yang mengandung nutrisi yang membentuk sebagian besar cairan semen. Nah, itu fungsi dari vesikula seminalis ini. Kemudian ada epididymis. Nah, ini epididymis. Epididymis ini merupakan saluran halus yang panjangnya lebih kurang 6 cm, terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Nah, ini epididymis ini terdiri dari kepala yang terletak di atas kutub testis, badan dan ekor epididymis. Nah, sebagian ditutupi oleh lapisan visceral. Lapisan ini pada mediastinum menjadi lapisan parietal. Saluran epididymis dikelilingi oleh jaringan ikat. Nah, fungsi dari epididymis ini yaitu sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi, dan memproduksi semen. Nah, kemudian ada ductus deferens, merupakan kelanjutan dari epididymis ke canalis inguinalis. Kemudian ductus ini akan berjalan masuk ke dalam rongga perut, ini ke rongga perut, terus ke kandung kemih. Di belakang kandung kemih akhirnya bergabung dengan saluran vesika seminalis, dan selanjutnya akan membentuk ejaculatorius dan bermuara di prostat. Nah, panjang ductus ini sekitar 50-60 cm. Nah, baik teman-teman, hormon yang terdapat pada laki-laki yaitu ada hormon FSH yang berfungsi untuk menstimulir spermatogenesis. Kemudian ada LH yang menstimulir sel interstisial untuk memproduksi. Selanjutnya ada testosteron yang bertanggung jawab dalam perubahan fisik laki-laki, terutama organ seks sekundernya. Selanjutnya kita masuk pada sistem reproduksi pada wanita. Nah, pada wanita ini juga terdapat bagian luar dan bagian dalamnya, teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan alat kelamin bagian luar dulu ya, teman. Yang pertama ada labia mayora. Nah, labia mayora ini atau bisa disebut bibir besar adalah struktur terbesar alat kelamin pada perempuan yang tebal dan berlapis lemak. Nah, labia mayora ini juga mengelilingi organ pada alat kelamin luar dan berakhir menjadi mons pubis. Di sini mons pubis. Nah, kemudian teman-teman ada namanya labia minora atau bibir kecil. Bibir kecil ini ialah lipatan kulit yang halus dan tidak memiliki lapisan lemak. Ini ya, teman-teman. Kemudian ada mons veneris adalah tonjolan lemak yang besar sebagai pertemuan antara sepasang labia mayora. Kemudian ada klitoris. Klitoris disebut juga dengan kelentin. Klitoris ini berupa tonjolan kecil dan memanjang serta homolog dengan penis pada pria. Sebagian besar tersembunyi di antara kedua labia minora. Tersembunyi dia di labia minora ini, teman-teman. Kemudian ada orificum uretra atau saluran pipis. Adalah muara dari saluran kencing yang terletak di bawah klitoris. Nah, ini dia. Kemudian ada himen. Himen merupakan selaput darah. Nah, ini himen, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk pada organ reproduksi pada wanita bagian dalam. Yang pertama ada ovarium atau indung telur. Nah, ini terletak di sini. Ovarium ini sepasang organ yang berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium ini memiliki struktur berbentuk bulatan-bulatan yang disebut folikel. Nah, tiap folikel mengandung sel telur atau oosit yang berada pada lapisan tepi ovarium. Fungsinya adalah untuk memproduksi telur matang, untuk pembuahan dan produksi hormon steroid
dalam jumlah besar. Kemudian ada oviduk atau tuba falopi. Nah, ini dia tuba falopi. Oviduk ini merupakan saluran penghubung antara ovarium dan uterus, Nah, di dalam ujungnya terdapat fimbria yang menyerupai jari-jari untuk menangkap telur yang matang. Oviduk berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu ampula tuba. Kemudian ada rahim atau uterus. Ini teman-teman, rahim atau uterus. Nah, rahim pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot-otot yang tebal. Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut sebagai leher rahim atau cervix. Ya, cervix. Nah, bagian yang besar dari uterus disebut dengan corpus uteri. Terdapat 3 lapisan utama pada uterus. Yang pertama ada perimetrium, yang kedua myometrium, dan yang ketiga endometrium. Endometrium merupakan lapisan yang akan mengalami penebalan dan pengelupasan apabila tidak ada pembuahan. Fungsi utamanya adalah untuk tempat menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemudian ada vagina. Ini vagina ya teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan bagian vagina. Nah, vagina ini merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Vagina ini terdiri atas otot yang membujur ke arah belakang. Dinding vagina banyak memiliki lipatan, meskipun lebih tipis dari rahim. Selain itu, lendir yang dihasilkan dari dindingnya berfungsi untuk mempermudah persalinan. Nah, fungsi vagina adalah menahan penis pada saat berhubungan seksual dan menyimpan semen sementara. Nah, selanjutnya kita masuk pada siklus menstruasi. Baik teman-teman, siklus menstruasi ini terjadi 4 tahapan. Yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi ini ditandai dengan luruhnya dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Nah, proses ini dimulai sejak hari pertama menstruasi dan berlangsung selama 4-6 hari. Yang kedua, ada fase folikular. Nah, pada fase folikular ini, ovarium akan membentuk folikel yang berisi sel telur yang belum matang. Ya teman-teman. Nah, folikel ini akan tumbuh dan merangsang penebalan di dinding rahim. Fase folikular ini umumnya berlangsung selama 11-27 hari. Tergantung siklus pada masing-masing wanitanya. Kemudian yang ketiga ada namanya fase ovulasi. Fase ovulasi ini terjadi ketika ovarium melepaskan sel telur yang sudah matang. Nah, sel telur ini siap dibuahi oleh sperma di saluran indung telur. Namun, jika tidak dibuahi oleh sperma, sel telur akan melebur dalam 24 jam setelah terjadinya fase ovulasi. Nah, fase ovulasi ini umumnya terjadi pada hari ke-14 saat menstruasi. Kemudian yang keempat ada fase luteal. Fase luteal ini ditandai dengan berubahnya sel telur menjadi korpus luteum. Nah, jaringan ini akan melepaskan hormon yang mempertebal dinding rahim. Namun, jika tidak dibuahi oleh sperma,
korpus luteum akan menyusut dan kembali diserap. Akhirnya, lapisan rahim akan luruh selama menstruasi. Fase luteal berlangsung selama 11-17 hari. Baik teman-teman, sekian hasil penjelasan saya tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi.